ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah SDN Bantar Kuning yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SDN Bantar Kuning yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul bersama dalam rangka acara diskusi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan ke-10 ya. Calon guru penggerak angkatan ke-10. Baik, adapun susunan diskusi pada pagi hari ini yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan nanti akan dilanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Oke, kita mulai saja untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini di pagi yang agak mendung ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dijelaskan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibu Guru yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini di sekolah kita akan melaksanakan diskusi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita menjadi motivasi untuk kita semua yang tujuannya sasaran utamanya adalah peserta didik yang ada di sekolah kita. Yang mungkin sebelumnya di sekolah kita ini yang sebetulnya sudah banyak kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang dilaksanakan, mungkin menurut kita sudah positif dan baik. Tetapi dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan baik dalam pembelajaran, dalam disiplin maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya ada perubahan, khususnya yang pertama mungkin di bidang akhlak, bidang pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kita semua di dalam kegiatan ini mungkin bisa selalu mendukung dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan di tahun penggerak ini, guru penggerak ini, ya. Nah mungkin
akan lebih jelasnya nanti akan diuraikan atau dipaparkan oleh guru penggerak langsung. Ya, untuk berikutnya mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus didiskusikan di sekolah ini mengenai materi-materi yang akan dibahas untuk berikutnya. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, sambutan dari saya cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ada barokahnya untuk kita semua. Ya, yang tujuannya untuk peserta didik kita supaya lebih maju dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sambutan dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Hasanuddin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bantar Kuni yang sangat kita saya banggakan, Bapak dan Ibu guru SDN Bantar Kuni yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkenan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana ini merupakan suatu aksi nyata bagi kami, bagi saya sebagai guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi atau mengajak kepada Bapak dan Ibu tentang budaya positif yang akan kita laksanakan. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Di sini mohon izin sambil duduk. Saya beri judul aksi nyata diseminasi budaya positif. Dilanjut, kita sebagai guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menetapkan konsep-konsep seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima positif kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru itu harus memiliki keenam aspek tersebut. Yang pertama kita akan mencoba menjelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penetapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif di sini menerapkan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih diarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Selanjutnya, di dalam pendidikan ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita sering mendengar beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kita akan menerapkan atau membiasakan penumbuhan karakter tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di SD Bantar Kuning untuk beriman dan bertakwa sudah kita jalankan dan alhamdulillah itu berjalan dengan konsisten. Kemudian mandiri.
Mandiri artinya kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Dalam artian bukan belajar seorang sendiri, maksudnya dibimbing sama kita sebagai guru. Kemudian berkebinekaan global. Yang selanjutnya bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Bergotong royong dalam artian kita secara garis besar dalam melaksanakan apapun kita selalu bekerja sama. Kemudian kreatif. Kreatif di sini mencoba menumbuhkan kepada peserta didik untuk menumbuhkan kreatif diri, karena peserta didik itu sejatinya manusia itu memiliki keunikan ataupun kelebihan secara masing-masing. Yang selanjutnya bernalar kritis. Maksudnya dalam bernalar kritis ini kita mencoba untuk peserta didik itu untuk selalu mengajukan atau membuat sebuah pertanyaan kepada kita, dan kita pun sebagai guru harus bisa memancing agar peserta didik itu bisa mempunyai ide untuk bertanya. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Yang kedua tadi motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada 3 kategori. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadikan mereka dihargai. Nah, yang paling menarik pada pembahasan hari ini adalah kita akan mencoba tentang membahas keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas. Kita sebelum melanjutkan, apa sih keyakinan kelas yang menurut Bapak dan Ibu pahami? Mungkin ada yang bisa dipaparkan. Udah, nah keyakinan kelas itu apa sih? Belum ada, oke. Nanti kita keyakinan kelas adalah suatu aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut diantaranya ada guru dan ada siswa. Yang biasanya kita dalam membuat kata tertib biasanya satu arah, hanya sekolah ataupun guru yang menentukan. Tapi kita akan mencoba sekarang ke depannya, kita akan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan itu secara dua belah pihak. Guru dan siswa terlibat aktif. Karena di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita mencoba untuk membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal atau umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kita membuat keyakinan atau kesepakatan sekolah kelas itu harus berupa pertanyaan-pertanyaan umum, jangan satu titik. Jadi kita itu secara umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemarin alhamdulillah saya sudah mencoba, pas awal kemarin saya sudah mencoba ini. Mungkin kita ditonton dulu Pak, sebentar.
kita membagikan sebuah kartu yang mana peserta didik itu semua mencatat apa yang dia harapkan selama 1 tahun atau 1 kelas. Kemudian dia menulis setelah itu kita sebagai guru meminta untuk peserta didik menempelkan kesepakatan yang dia tulis. Kemudian kita membuat kesimpulan ataupun mengelompokkan apa yang ditulis oleh anak. Karena yakin di setiap anak penulisannya hampir sama. Kita sebagai guru bisa membedakan ini maksudnya ke religius, ini ke nasional, ini ke apa seperti itu. Setelah itu kita membuat kesimpulan tentang kesepakatan dan meminta untuk semua siswa itu menandatangani ataupun perwakilan dari ketua kelas, karena ini merupakan kesepakatan yang mana kesepakatan ini nanti ketika anak ada yang melanggar kita tinggal kasihkan atau perlihatkan bahwa inilah kesepakatan kita di awal tahun. Jadi si anak itu akan sadar bahwa dia itu menulis tentang aturan, tapi dia sendiri yang mungkin akan melanggarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Semua manusia mempunyai kebutuhan yaitu untuk bertahan hidup. Dengan bertahan hidup, manusia akan melaksanakan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan makan diantaranya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang, semua manusia pasti memiliki kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan rasa ini diterima. Kemudian penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan, dan yang keempat adalah kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia maksudnya bisa anak kecil ataupun kita sebagai orang dewasa. Pasti kebutuhan hidup setiap manusia pasti butuh. Apapun caranya kita harus melaksanakan apa? Untuk bertahan hidup pasti manusia itu segala sesuatu akan dilaksanakan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Jelas sekarang banyak, nah di sini penguasaan. Ini mungkin kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebebasan. Yang terakhir yaitu kesenangan. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kita sebagai guru itu ada 5 posisi. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, yang kelima, guru sebagai manajernya. Kita akan mencoba untuk menjelaskan guru sebagai penghukum. Maksudnya apa guru sebagai hukum? Apakah seorang guru ketika si anak salah kita langsung hukum? Gitu ibu? Bukan. Jadi kita itu sebagai guru itu bahasa Sundana ulah ujuk-ujuk budak salah kita langsung hukum. Budak kesiangan, mari kesiangan. Kamu sudah salah. Nah, bukan seperti itu. Kemudian kita harus belajar posisi kita itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika anak salah ataupun punya kesalahan,
kita sebagai guru harus memposisikan sebagai orang anu bisa membuat anak tersebut merasa bersalah. Dengan apa? Dengan supaya dia itu merasa sadar bahwa saya sudah salah, tindakan saya sudah salah. Yang selanjutnya yang ketiga, guru sebagai teman. Teman di sini berarti teman berbagi ketika ada permasalahan langsung curhat bisa. Jadi orang lalu ayah anak curhat ke orang langsung kan saya mah guru bukan. Karena di sini posisi kita itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman. Ketika anak curhat kepada kita sebagai guru, layaknya anak tersebut. Kalau kesannya kita tampung, mungkin dia itu di rumah tidak bisa curhat dengan orang tua, baru bisa curhat kepada kita sebagai guru yang berada posisi sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Berarti kita itu, tugas kita itu memantau secara jauh. Mungkin sudah kita laksanakan. Ketika libur pun kita sebagai posisi guru itu, kita itu bisa melihat anak ataupun bisa mengamati seorang anak didik kita. Yang selanjutnya guru sebagai manajerial. Manajerial di sini sebagai apa ya? Manajerial itu sebagai pengatur ataupun sebagai apa ya Pak? Manajerial membuat kebijakan. Ya, berarti guru berarti kita harus bisa memposisikan ketika anak salah, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan. Jadi posisi kita itu sebagai pengatur ataupun sebagai tadi Bapak ya sebagai penentu kebijakan. Ini kelima posisi kontrol. Identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses. Motivasi. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru sebagai pemomong. Kemudian merasa bersalah apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini. Kamu harusnya seperti ini. Ketika si anak itu bersalah, ini sebagai penghukum menyindir atau bisa menunjuk gitu. Kemudian kita posisi sebagai teman, membuat alasan kepada murid. Kemudian yang untuk memantau, menghitung atau mengukur seberapa tingkat kesalahannya, seberapa level lah gitu. Kemudian mengajukan sebagai manajerial, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung geser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Tentu tidak. Yang selanjutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Maksudnya menanyakan keyakinan itu kita tanyakan dulu keyakinan, dan dia kan sudah membuat suatu kesepakatan atau keyakinan. Kita tanyakan dulu, kalian itu mau melakukannya lagi atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba untuk memberikan contoh menerapkan segitiga restitusi. Berarti si anak kita panggil ke ruangan dengan tidak ada teman-teman lagi, atau kita bisa panggil anak ke kantor ketika si anak ini kasusnya kemarin itu dia tidak melaksanakan dia mencontek saat ulangan semester. Kita tanyakan kepada si anak tersebut tentang identifikasi masalah dulu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan kita membuat yang terakhir yaitu tentang keyakinan ke depannya. Jadi ketika ke anak itu kita dengan ketika si anak salah kita langsung memponis kamu salah, kamu harus dapat hukuman. Tidak seperti itu. Kita yang pertama harus menerapkan segitiga restitusi tersebut. Tapi itu hanya dasar, ingat itu hanya dasar. Ketika anak, contoh, kriminal, apakah tindakannya cocok? Menurut saya tindakan tersebut tidak cocok karena kita negara hukum, kita pasrahkan saja kepada penegak hukum. Kalau anak sudah kriminal. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki tadi 6 minimal salah satu lah di antara ini. Kita harus benar-benar dilakukan oleh kita sebagai guru. Yang terakhir mungkin ucapan terima kasih. Mungkin dari bapak atau ibu untuk ada penambahan ataupun semacam bukan pertanyaan lah, kalau pertanyaan bisa dijawabnya gitu. Enggak? Saran? Ya mungkin tambahan ya. Mungkin di dalam pelaksanaan undang di sekolah kita itu sebetulnya sudah diterapkan dari dahulu ya. Sudah diterapkan tentang disiplin positif tersebut. Namun ya mungkin di dalam penerapannya tersebut belum ada semacam apa tadi semacam belum ada perjanjian yang kuat ya sudah kasarnya itu ya karena integritasnya mungkin belum diterapkan. Jadi setiap yang melakukan hal-hal yang negatif atau perbuatan yang tidak baik, apabila setelah misalnya dibiarkan atau dibimbingan anak tersebut kemudian melakukan lagi hal-hal yang serupa dengan yang sudah dilakukan. Nah mungkin dengan adanya calon guru penggerak ini untuk kedepannya dan sekolah kita tentang disiplin positif tersebut mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik dan lancar. Ya, mungkin itu harapannya dari sekolah. Ya, kita harus bersyukur dengan adanya guru penggerak ini di sekolah kita. Nah, mungkin belum semua sekolah di Kecamatan Cariu mempunyai calon guru penggerak. Nah, mungkin hanya baru beberapa sekolah saja. Nah, ini merupakan bisa disebut keberuntungan lah untuk kita ya. Sebab untuk kedepannya mungkin setelah kita mempunyai guru penggerak, setelah dia menyelesaikan materinya sampai akhir nanti ya disebut
yang disebut apa panen raya ya terakhir nanti mudah-mudahan ada aksi nyata yang benar-benar bisa dilaksanakan di sekolah kita yang mungkin semacam diharapkan di sini kan kita tujuannya itu pada siswa ya untuk perubahan segala hal dari mulai perilaku mungkin ya pengetahuan dan keterampilannya ya mungkin anak-anak kita menjadi anak yang selalu berpikir positif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang mungkin itu saja dan mungkin ditambahkan dan ucapan terima kasih kepada calon guru penggerak yang ada di sekolah kita yang mudah-mudahan untuk kedepannya ya ibu-ibu dan bapak yang masih mempunyai kesempatan untuk menjadi guru penggerak harus lebih semangat lagi ya apalagi yang masih muda-muda ya. Nah mungkin untuk kedepannya guru penggerak itu menjadi semacam pedoman atau apa ketentuan yang ditentukan apabila kita misalnya ingin menjadi pengawas ingin menjadi pengelola mungkin harus menjadi syarat utama ya dari guru penggerak itu bahkan ya maksudnya yang muda-muda ya bahkan sekarang guru penggerak itu di khususnya di kota yang di perkotaan itu sudah banyak sekali melaksanakan semacam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah dan di masyarakat itu yang benar-benar positif yang diakui oleh masyarakat ya mudah-mudahan saya tidak bisa mendoakan kita untuk di sekolah kita untuk kedepannya yang masih muda ya yang masih ada kesempatan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak rekan kita yang sekarang sudah melaksanakan ya. Dan mudah-mudahan untuk saat ini lancar dalam proses pembelajarannya sampai mendapatkan sertifikat ya mungkin itu saja mungkin dari bapak dan ibu yang lain untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma nyambunglah sedikit ini tambahan, tapi ini dari paparan pasar mungkin bukan kesimpulan, intilah dalam ini. Jadi kita sasaran dari guru penggerak itu berarti apa ya? Kita harus memiliki beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Itu yang pertama, guru sebagai guru harus ikhlas. Ini kunci yang pertama. Jadi guru ikhlas. Dia naik guru PNS, naik guru non PNS, baik honor dan itu yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan dari paparan calon guru penggerak. Yang kedua, kurang guru ridho. Yang ketiga, kita sebagai guru ini yang tidak kalah penting harus telaten. Ya, ikhlas, ridho, telaten, banyaklah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah itu. Itu muaranya ke sana. Apa? Seperti begini. Apalagi permasalahan yang kompleks di dunia pendidikan. Nah, kita menghadapi suatu masalah, ya, orang tidak anak kok, ya, pas saya mengambil barang dari orang lain dan, nah berarti segala sesuatu itu harus kita lakukan secara ya, dengan telaten, dengan ikhlas, dengan ridho. Nah, intinya, ya kita bermuaranya di sana, Jadi si anak di dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu mereka itu harus dengan keikhlasan hatinya, dengan kesadaran jangan seperti begini. Anak itu di dalam atau kita berbuat sesuatu karena takut oleh guru,
Oh di sana saya panitia bunga bunga, tapi datang oleh guru orang itu berarti kata belum tertanam pada jiwa anak itu adalah sakit. Nah, jadi dia bagaimana cara kita untuk menerapkan masalah itu kepada anak sehingga si anak itu bisa menerima dengan penjelasan tadi. Masalah ketiga bersih. Kita ini sulit untuk menerapkan kepada anak supaya. Nah, kita kembali ke tadi yang diucapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi kalau calon guru penggerak sudah silakan yang lain. Lalu di Bangsa Bantar Kuning saya SD Bantar Kuning saya di luar insya Allah. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu mereka minimal diterapkan di lingkungannya atau di kelasnya dulu terhadap anak didiknya dulu gitu. Jadi insya Allah itu. Maka tadi kembali lagi saya mendorong kepada semua rekan-rekan guru ini yang masih memiliki kesempatan khususnya menerima lulusan layak ini. Nah, ini baru ya apa itu? Jadi intinya ya seperti itu. Ya itu hanya sebagai penguatan lah gitu ya. Saya kembali lagi kepada tadi Pak Bahkan, Bu Rija, Bu Fitri, bahkan ASN ke semua ulah bersemangat. Masih banyak kesempatan ke depan. Benar. Dan apalagi dalam kami perhatikan antara paparan pasan tadi dengan istilahnya keagamaan itu sangat relevan sekali. Ya, jadi kalau seorang guru agama mengikuti CGP lebih relevan. Mungkin mohon maaf ya karena mungkin sudah semakin siap karena anak-anak belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas motivasinya kepada untuk pribadi saya untuk kita semua. Tapi alhamdulillah Bapak Abdullah memotivasi kepada saya untuk terus bersemangat. Sebenarnya Pak, jujur setengah perjalanan rasa ada, apalagi sekarang mungkin pekerjaan di luar banyak, ada perasaan rasa kurang semangat Pak. Iya Pak. Tapi ketika mendapatkan motivasi dari senior-senior, timbullah mungkin inilah waktunya untuk saya pribadi untuk kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pribadi. Kemudian yang lain, maka Ibu, saya sudah sering bilang, ayo kita bareng-bareng, karena jujur dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, selain ilmunya untuk pribadi, ini ada efek kepada kita, kepada masyarakat, kepada peserta didik, kemudian masyarakat pun ada, karena yang saya rasakan ketika saya melaksanakan atau mengikuti kegiatan guru penggerak ini, tidak hanya pribadi, tapi mengajak kepada anak ataupun masyarakat. Tadi meskipun Pak Asep di sini guru PAI, pengalaman kemarin Pak, ada dari PAI yang mengikuti guru penggerak. Insya Allah ketika kita ada kesempatan, ayo ambil kesempatan tersebut, jangan tunda-tunda. Masalah bisa terlalu dulu kita bareng-bareng. Apalagi mungkin saya sudah duluan ketika bisa juga bisa diskusi, karena saya pun bisa berdiskusi sharing dengan guru yang lain. Karena untuk saat ini guru penggerak ini anggaplah disebut prima donna, karena dia kemarin jadikan syarat untuk menjadi kepala sekolah, bahkan untuk jadi pengawas. Tapi untuk saya
masalah itu mah itu mah karena itu halal. Tapi saya mah ingin kita belajar untuk pribadi dan untuk memajukan khususnya dunia pendidikan di lingkungan kita. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu mau ataupun dengan ikhlas dengan ridho saya panggil tanpa ada imbalan apapun. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Masuk ke jadi kesepakatan ke kelas. Ayo silakan, dipersilakan seorang untuk menempelkan. Di atas nih, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ayo cepat, ayo cepat. Ayo baris cepat. Cut dulu. Buru ah. Setengah baris itu ah. Dibalik. Setengah baris. Oh, ini setengah baris. Mungkin video karena baru pagi kumacet. Oke, terima kasih kalian sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Kita akan menyimpulkan. Kesimpulan kesepakatan kelas. Yang pertama, belajar kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak ajarkan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.